Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Haram dan zina. Haram dan zina. Wow. Ini dasar hukumnya ngambil dari mana? Ngawur ini. Nikah ini syariat Islam, syariatnya Allah dan Rasulnya. Justru dengan menikah itu melegalkan hubungan kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk itu hohohihe. Justru kalau sudah nikah itu hohohihe itu jadi halal, bahkan ibadah nilainya. Ya, yang awalnya haram, zina, karena dengan nikah maka menjadi sah dan menjadi ibadah. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Menarik sekali ketika kita meneliti salah satu doktrin Mufti Batavia, Habib Utsman bin Yahya, yang menganggap zina bila Syarifah menikah dengan yang bukan syarif. Bahkan muncul pemahaman ini bakal menjadi aib bagi keluarga habaib yang lain. Ini dari mana ajaran ini lahir coba? Mana dasarnya, mana dalilnya? Bahkan menyakiti Rasulullah SAW. Apa ini? Saya menjadi sangat yakin ya, ketika ada yang berfatwa seperti ini, bahwa mereka sedang menciptakan dinasti di republik ini. Dengan muncul fatwa-fatwa kayak gini yang tidak mendasar. Dasarnya apa? Selain daripada ingin mengembangkan, ingin membuat dinasti di republik ini, apa? Menyakiti habaib yang lain, menyakiti Rasulullah, dan menjadi aib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tradisi jahiliyah ini namanya. Kok bisa dipatwakan? Dan boleh jadi kita curiga bahwa fatwa ini diadopsi oleh banyak habaib di republik ini. Buktinya coba kalian cek, jangan jauh-jauh yang sudah terkenal di republik ini ya, habaib yang terkenal, misalnya Habib Rizik, kemudian Bahar Smith, Hanif Alatas, itu kan yang terkenal di lingkaran itu. Coba cek, ngubang di sana itu masih saudara ini, masih keluarga ini, masih ini. Adik Habib Bahar nikah dengan anak ini, ngubang gitu, nggak keluar. Jangan-jangan fatwa ini yang dipakai. Dan satu kali lagi, ketika fatwa ini dipakai, maka ini jelas-jelas sedang membuat dinasti di republik ini. Oke, kita dengarkan dulu nih bantahan secara tekstual dan kontekstual dari Sayyid Zulfikar. Alhamdulillah. Bila orang biasa menikahi Syarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan Syarifah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Menarik sekali ketika kita meneliti salah satu doktrin Mufti Batavia Habib Utsman bin Yahya yang menganggap zina bila Syarifah menikah dengan yang bukan syarif. Bahkan muncul pemahaman ini bakal menjadi aib bagi keluarga habaib yang lain. Dari mana ajaran ini lahir? Coba, mana dasarnya? Mana dalilnya? Bahkan menyakiti Rasulullah SAW.
Saya menjadi sangat yakin ya ketika ada yang berfatwa seperti ini bahwa mereka sedang menciptakan dinasti di republik ini. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Haram dan zina. Haram dan zina. Wow. Ini dasar hukumnya ngambil dari mana? Ngawur ini. Nikah ini syariat Islam. Syariatnya Allah dan Rasulnya. Justru dengan menikah itu melegalkan hubungan kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk itu hohohihe. Ya, justru kalau sudah nikah itu hohohihe itu jadi halal, bahkan ibadah nilainya. Ya, yang awalnya haram, zina, karena dengan nikah maka menjadi sah dan menjadi ibadah. Lah kok malah zina itu dari mana? Nah, kemudian menanggapi soal terputusnya status kezuriatan seseorang dari jalur ibu, ya tetap nyambung lah. Masa gak nyambung? Kan dalilnya sudah kuat. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Silakan dibuka di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 54. Jadi jelas Allah yang menciptakan manusia dari air, minal ma'. Air apa? Di seluruh kitab tafsir, air yang dimaksud di sini adalah air mani. Ya, siapa yang punya air mani? Laki dan perempuan. Dan kalau kedua air ini ketemu jadi manusia, faja'alahu nasaba, Allah jadikan nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang memiliki pemahaman bahwa status kezuriatan atau zuriyah dari jalur perempuan, dari syarifah, laki-lakinya bukan syarif, kemudian terputus nasabnya, maka sebenarnya orang ini telah mewarisi ajaran-ajaran kafir jahiliyah yang mengatakan bahwa banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijalil aba'id. Maka coba lihatlah kembali sejarah kaum kafir jahiliyah, bagaimana mereka menyikapi sebuah kabar ketika mendapatkan istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Di Al-Quran itu dijelaskan, ya, mereka wajahnya itu muswaddan. Mereka menganggap bahwa anak perempuan itu adalah sial, membawa sial. Makanya orang kafir jahiliyah ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena apa? Bagi mereka dafnul banat minal mukarramah, mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagian daripada kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan hadirnya Rasulullah, zuriyahnya dari jalur perempuan, ini adalah salah satu bagian minal zulumati ilan nur. Kalau pengen jelas lagi, tonton video berikut. ونسأل عن صحة الانتساب إلى النبي من جهة الأم. نعم، من انتسب إلى النبي من جهة أمه ثبت نسبه، خاصة عند المصريين وفي الشام أيضا. ألف الشيخ جمال الدين القاسمي شرف الأسباط
كتاب اسمه كده، لأن الشرف في الحقيقة ثبت من قبل الأمهات، لأن السيدة فاطمة عليها السلام هي أول من ثبت لذلك. ولذلك هنا في نقابة الأشراف نثبت نسب أولاد السيدة زينب، ونثبت شرف الأصباط. وكتاب إسماع الصم في ثبوت النسب من قبل الأم، وكلها. Parahnya yang ngomong ini saya kira bukan dari klan Baklawi, ini dari masyarakat pribumi biasa. Kalau saya lihat tekstur wajahnya ya, dan dia ngomong seperti itu. Kenapa dia ngomong seperti itu? Saya yakin itu pun korban doktrin. Satu kali lagi, dia ngomong seperti itu korban doktrin. Dengan muncul petua kayak gini yang tidak mendasar. Dasarnya apa? Selain daripada ingin mengembangkan, ingin membuat dinasti di republik ini, yang lain menyakiti Rasulullah dan menjadi aib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tradisi jahiliyah, ini namanya. Kok bisa dipatukan dan dibolehkan? Jadi kita curiga bahwa fatwa ini diadopsi oleh banyak habaib di republik ini. Buktinya, coba kalian cek. Jangan jauh-jauh yang sudah terkenal di republik ini, ya, yang terkenal salah satu itu dicoba dicek. Di sana itu masih keluarga, ini masih adik Habib Bahar menikah dengan anak ini. Jangan-jangan foto ini yang dipakai, dan satu kali lagi, ketika fatwa ini dipakai maka ini jelas-jelas sedang membuat dinasti. Artinya supaya para mereka habaib-habaib yang melakukan hal tersebut, menikah ini dengan ini, dengan ini, dengan ini, pokoknya terus memperbesar dinasti kehabaibannya, ya akan diterima. Kenapa kami melakukan hal ini? Ya karena bahaya kalau kami tidak menikah dengan syahid, dengan syarif lagi, ya itu bakal menjadi aib, menyakiti para habaib, menyakiti Rasulullah. Dalil macam apa itu? Sesuai dengan Mufti Batavia. Dan satu kali lagi, alhamdulillah sudah mendapat bantahan dari Said Zulfikar, nggak ada. Justru ini kemunduran zaman kalau kemudian teori ini diterapkan. Indonesia